Jangan sampai kecapean, keburu capek itu barang kagak ada. Yang pertama, sebenarnya KPU itu tidak berhak mengumumkan bahwa Pilpres dan pemilu serentak 2027 dia nggak ada hak. Karena pemilihan 5 tahun sekali itu ditetapkan oleh MPR, oleh ketetapan MPR. Nggak bisa seorang KPU mengatakan 2027, tapi itu dia sudah katakan. Kemudian ada cerita-cerita menurut saya comberan, yaitu presiden 3 periode. Itu comberan berat, saya nggak mau bahas. Yang kemudian yang lebih penting daripada itu adalah perkembangan Laut Cina Selatan. Anda tahu sekarang serentetan pemerintahan sudah pada jatuh, dan itu mulai dari Myanmar. Semula dia sebagai rezim militer saja, kemudian dia telah menetapkan Perdana Menteri sebagai lembaga eksekutif. Kemudian Malaysia yang selama ini dipertahankan oleh Yang di-Pertuan, akhirnya Muhyiddin letak jabatan juga. Dan yang paling akhir adalah Taliban menguasai penuh Afghanistan. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan di Afrika Selatan, sebab itu kejatuhan pemerintah dalam satu era itu serial. Karena itu saya hanya menyampaikan beberapa pertimbangan kepada Anda sekalian, bahwa faktor yang faktor yang terpenting di kawasan ini sekarang adalah Cina Selatan. Baru saya tanggal 14 berakhir LATMA atau Garuda Shield, tentara TNI dengan TNI Angkatan Darat dengan US Army. Dan ada berita beredar, Chief of Staff dari US Army bertemu dengan Habib Rizik. Kalau berita itu benar, maka tidak pernah ada orang menghayalkan hal itu terjadi. Jadi politik di Indonesia itu tidak linear. Saya hormati Anda memegang jadwal, sebagaimana jadwal kurikulum, dia pasti ini semester 1, ini semester 2. Kalau politik nggak bisa begitu. Amerika mencari kasus belli istilah perang alasan untuk memerangi Cina. Dia telah bentuk pada tanggal 25 Mei tim intelijen yang bekerja sampai dengan 25 Agustus besok tentang sebab atau asal menyebarnya COVID atau virus 19. Penelitian yang belum resmi mengatakan itu Wuhan. Ada 8 sumber kebocoran. Nah, 25 Agustus itu akan pasti bahwa Wuhan 8 juga kebocoran. Biasanya itu Amerika meminta resolusi PBB untuk memberikan legalitas dia memerangi Cina. Perang Cina itu akan berakhir. Paling tidak Laut Natuna yang juga diklaim oleh Cina itu. Halo. Jadi bagus saja memikirkan Pilpres 2024, nggak apa-apa, insya Allah ada pahalanya. Tetapi ya kan, politik itu realita, bukan khayal. Kita harus mengikuti perkembangan berikut, karena hari kemarin sudah dimulai latihan bersama besar-besaran di Laut Cina Selatan. Nggak tahu kapan berakhirnya. Tidak tahu kapan berakhir, itu akan besar-besaran terjadi. Jadi jangan kita berpikir itu tidak akan ada pengaruhnya ke Indonesia. Oktober besok jatuh tempo hutang-hutang luar negeri Indonesia berserta bunganya. Menteri Keuangan meminjam uang sana kemarin nggak bisa. Kalau kita menjadi Zanzibar dinyatakan pilot itu berat itu kalau sampai dinyatakan pilot. Yang berikutnya, kebijakan untuk meniadakan pilkada selah, lalu 271 wali kota dan bupati ditunjuk-tunjuk dan 27 gubernur ditunjuk-tunjuk, itu tidak akan bagus dampaknya bagi internasional.
tidak akan bagus. Jadi banyak faktor-faktor yang harus kita pikirkan. Paling tidak 20 Desember something terrible will be happen. Jadi saya gembira baru saya sampai ke sini ya, rumah makannya Audi, saya dengar ada orang bicara pilpres. Di mana-mana nggak ada yang ngomong pilpres itu. Iya, saya turun dari ATM dicegat sama kang parkir. Nih babe nih yang pasti tahu. Ini jatuhnya kapan nih Pak? Kan begitu. Kang parkir. Tapi alhamdulillah istilah pilpres saya dengar lagi di sini. Alhamdulillah saya beruntung ya. Kalau saya di rumah kan saya nggak dengar. Jadi hadirin sekalian, Anda punyanya jalan aja nggak apa-apa. Saya tidak menghalangi itu. Cuma saya lihat, saya berikan pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda karena banyak soal. Satu, Joe Biden di kantor intelijen nasional mengatakan dalam 10 tahun paling lambat Jakarta akan tenggelam. Tidak ada respon dari Pemda DKI. Itu diucapkan oleh seorang presiden Amerika Serikat tentang kemungkinan bencana di Jakarta. Mungkin tidak selama itu, selama tunggu 10 tahun mungkin juga enggak. Karena kalau kita lihat di sana belakang aja Bang. Sini lihat sini Bang. Karena kalau kita lihat bencana yang terjadi di Cina, ada satu bencana yang sebenarnya tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah bencana, yaitu Shanghai gelap gulita berhari-hari. Itu nggak pernah. Ini bencana alami atau pekerjaan dari HAARP, saya lupa kepanjangannya, tapi dibebaskan terjemahnya gugus kendali bencana. Kapan saja dia bisa mainkan gugus kendali bencana, seperti RRC nggak berhenti-berhentinya karena bencana. Jadi perang zaman sekarang tidak harus dan teror macam-macam. Nah, yang apa yang harus diperhatikan sekarang ini, di samping meneliti berita-berita, Anda sudah bertekad jadi tim ses, tekadlah ya kan. Saya jangan diajak-ajak. Jadi itu Covid itu berakhir dengan meletusnya perang Laut Cina Selatan. Karena dulu Spanish flu yang berkembang sampai ke Indonesia 1918 berakhir karena berakhir juga Perang Dunia I. Oleh karena itu saya minta atau saya menulis di mana-mana, jangan dekati masalah Covid ini dari jurusan medis, harus didekati dari jurusan senjata biologis, harus didekati dari jurusan itu. Nah, karena itu saya udah bicara dengan beberapa alumni ISIP yang jadi guru. Tabahlah tenanglah, Anda tidak sampai 2 tahun anak didik Anda mengalami ini, tidak akan sampai 2 tahun. Saya berani mengatakan itu akan berakhir. Karena paling lambat 20 Desember perang Laut Cina Selatan itu pasti meletus. Pasti meletus dan akan menggoncangkan suasana politik dimanapun. Akan goncang dimanapun. Dimanapun akan goncang. Karena perang Laut Cina Selatan melibatkan banyak pihak dan pada waktu itu akan berakhir Covid. Jadi berikanlah pengharapan kepada anak didik. Jangan dengerin pejabat-pejabat yang kerjaannya nakut-nakutin orang tentang Covid. Covid itu akan berakhir karena ini senjata biologis di mana pusat penyebarannya sudah diketahui di Wuhan. Lab di Wuhan itu ada 8 kebocoran, tetapi ini belum pengumuman resmi dari badan yang ditunjuk oleh Joe Biden. Itu kita harus tunggu tanggal 25 Agustus. Badan yang ditunjuk oleh Joe Biden seminggu lagi dia akan umumkan. Lalu barangkali dia minta legalitas dari PBB, lalu China akan dihantam. Oke, nah lantas apa yang harus dilakukan oleh anak didik? Berilah pengharapan. Ada generasi perang dunia kedua di Indonesia. Itu generasi itu terlambat sekolah 6 tahun.
Dia sudah cukup umur pada 6 tahun, tahun 42 dan 6 tahun, tapi nggak bisa sekolah karena masih Jepang. Kemudian dia baru bisa sekolah tahun 40-an. Saya lihat album saya ketika saya SR istilahnya dulu, baru saya kaget. Pada waktu itu saya nggak sadar bahwa teman-teman sekelas saya banyak yang udah gadis. Dia terlambat 6 tahun. Anak-anak sekarang tidak terlambat 6 tahun, dia hanya 2 tahun terganggu jam belajarnya. Jadi berikan pada pengharapan. Jangan dengerin itu pejabat-pejabat, termasuk pejabat daerah. Saya nggak sebut namanya. Asal ketemu mikrofon langsung nakut-nakutin orang. Ini ada varian Delta. Besokannya sekarang Delta baru. Besokannya lagi sekarang Delta baruan dikit. Capek dengar. Lalu ini Lambda tidak bisa diobatin. Dia tidak takut sama vaksin. Ngapain lu vaksin orang? Ngapain orang lu vaksin kalau ada varian Lambda namanya? Ini menurut saya kita gunakan pikiran yang tenang, karena ini akan merusak imunitas kita. Walaupun difungsan vaksin sehari 8 kali nggak akan mempengaruhi imunitas kalau pikiran kita terganggu. Nah, sebagai akhir saya ingin cerita bagaimana sebenarnya menghadapi yang begini-beginian. Ini pribadi sifatnya kepada Anda. Yang pertama, nggak usah dengerin orang ngomong nakut-nakutin, nggak usah didengar. Yang kedua adalah Anda harus terus menggunakan otak, pikiran. Jangan keturut mending cak orang Sunda teh, agar sel-sel otak Anda mati terpakai. Sel-sel otak yang mati terpakai itu akan meningkatkan afiat. Istilah yang udah nggak kita sebut lagi. Afiat adalah istilah yang tidak ada padanannya dalam istilah-istilah lain. Nggak. Kesehatan tubuh akibat saja dari kesehatan otak. Jikalau Anda biarkan otak Anda larut dalam pendapat-pendapat yang tak dapat dipertanggungjawabkan, lalu hati juga tidak bersih, maka sel-sel otak mati dalam keadaan tidak terpakai, dan itu akan menimbulkan cairan yang menyumbat jalan darah ke otak. Kalau kita Einstein itu dalam usia 70 pipinya masih kencang, karena ketika dilakukan pembedahan otaknya dari 2 juta sel otak yang merupakan jatah tiap manusia terpakai 300.000. Kalau terpakai 500.000 luar biasa. Dan Einstein sehat, badannya sehat sekali. Nah, karena itu gunakanlah pikiran, gunakanlah otak, asah pikiran kita. Jangan Anda jadi penghafal, karena penghafal itu merusak memori, karena kapasitas memori terbatas. Akibatnya Anda akan lebih tua dibanding umur Anda sendiri kalau menghafal. Jadi harus berpikir. Ini perkembangan terakhir ini harus digunakan pikiran, bukan digunakan ingatan-ingatan menghafal. ISIP saya sudah kenal dari zaman STP ya, Sekolah Tinggi Publisistik di Sekolah Kanisius dulu. Pendirinya kalau nggak salah dari Tapanuli, ya kan, yang kemudian mendirikan ISIP. Nah, memang itu waktu di masih STP di Kanisius, saya kenal Mbak Kosmas Batubara kan di situ. Lalu dia pindah ke UI. Jadi hadirin sekalian, ini apa-apa yang dipelajari di ISIP itu berharga. Jurusan apapun itu berharga. Anda yang paling penting menguasai himmah ilmu, bukan hikmah, himmah ilmu, spirit of science, konten ilmu, metodologi ilmu itu bisa belajar sendiri. Bagaimana seorang Sigmund Freud, dia adalah psikolog, tapi dia bekerja menarjamah 1.800 lembar papirus
yang ditemukan di delta Sungai Nil yang berisi dialog ketuhanan antara Moses dengan Akhenaton yang dalam kitab suci disebut Aaron atau Harun. Itu dia tulis dalam kitabnya. Dari pelajaran dia terhadap papirus ini, dia tulis, dia terbitkan kitab 1927 judulnya Moses and Monotheism. Bagaimana bisa begitu? Jadi ingin saya katakan sekali lagi sebagai akhir, himmah ilmu kuasa. Saya tidak terpengaruh, maaf Pak Zulkifli ya. Orang pakai nama, di depan namanya gelar setengah meter, di belakang namanya gelar setengah meter, di atas namanya dia pasang lagi gelar setengah meter, di bawahnya gelar setengah meter. Saya nggak terpengaruh. Saya mesti periksa otaknya isinya apa. Kalau isinya lumpur buat apa? Saya nggak terpengaruh sama gelar-gelar. Guru saya Subhan ZE, tokoh NU yang pernah wakil ketua MPR, tiap hari saya berguru dengan dia bagaimana berlatih menangkap himmah ilmu. Tangkaplah itu, apapun Anda bisa pelajari sendiri. Dan dalam terakhir saya mengatakan, saya tidak berhak untuk berkomentar tentang deklarasi ini, itu hak Anda semua, tapi saya jangan diajak. Saya tidak terlibat dalam urusan beginian, karena saya sekarang berpikir untuk Indonesia yang lebih luas dengan variabel faktor yang determinan, yaitu perang Laut Cina Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus sekali lagi yang meriah untuk Babe Ridwan yang telah memberikan pencerahan yang menurut kita bisa dengarkan tadi. Ada beberapa hal yang dikupas tentang politik kawasan di Asia, di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Laut Cina Selatan yang diprediksi oleh Babe Ridwan itu akan meletus dalam waktu dekat bulan Desember 2021 ini. Paling lambat ya. Itu sebuah kengerian yang kita bisa dapatkan informasi itu ya. Berharga sekali bahwa mungkin Babe Ridwan punya analisa dan amatan tersendiri dan menyimpulkan seperti itu. Terima kasih sekali.